Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Surga memiliki banyak pintu. Kelak sebagian manusia memasukinya melalui pintu puasa atau ar-rayyan. Sebagian lain masuk melalui pintu karena rajin sholat. Ada pula yang masuk melalui pintu untuk para dermawan yang rajin bersedekah. Ada pula satu pintu menuju surga yang ditujukan untuk orang-orang yang berakhlak mulia. Inilah salah satu pintu yang banyak dilewati para ahli surga. Akhlak mulia merupakan salah satu faktor utama penyebab masuknya seorang mukmin ke dalam surga yang keindahannya tak terkira. Hal ini diterangkan Rasulullah dalam hadis beliau, suatu hari seorang bertanya hal-hal apakah yang banyak memasukkan seorang ke dalam surga. Rasulullah lalu menjawab, takwa dan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah juga merinci akhlak mulia apa saja yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga. Beberapa akhlak mulia tersebut yakni sebagai berikut. 1. Gemar bersilaturahim dan menebarkan salam. Bersikap ramah dan gemar menebarkan salam merupakan akhlak mulia yang dapat memberatkan amal. Selain itu, gemar bersilaturahim juga perilaku mulia penyebab masuknya seorang ke dalam nikmatnya surga. Sebagaimana hadis Rasulullah dari Abu Hurairah, beliau bersabda, tebarkanlah salam, berilah orang makanan, sambunglah karib kerabat silaturahim, berdirilah sholat di malam hari ketika manusia tidur, dan masuklah kamu ke dalam surga dengan selamat. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. 2. Jujur. Rasulullah seringkali mengingatkan umatnya untuk berkata dan bersikap jujur. Ternyata akhlak jujur dapat menghantarkan pelakunya ke dalam surga yang maha indah. Pasalnya, kejujuran menunjukkan baiknya hati seseorang dan kunci keselamatan di dunia dan akhirat. Dari Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad bersabda, hendaklah kalian jujur, karena kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan akan menunjukkan kepada surga. Hadis riwayat muttafaqun alaih. 3. Menahan marah dan mudah memaafkan. Keutamaan dua akhlak mulia, yakni menahan marah dan mudah memaafkan, sangatlah utama hingga disebut dalam Al-Quran. Rabb Ta'ala berfirman, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Quran Surat Ali Imran ayat 133 hingga 134. Bahkan seorang yang mampu menahan marah dijanjikan pasangan bidadari yang elok rupawan. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa menahan amarahnya padahal dia mampu melampiaskan kemarahannya, maka Allah akan memanggil dia di hari kiamat di hadapan para makhluk sehingga Allah memberi pilihan kepadanya bidadari surga yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. 4. Berbakti pada orang tua. Bagi seorang yang masih memiliki orang tua dan merawat mereka dikala renta, maka dijanjikan pahala surga.
Rasulullah memperingatkan umatnya yang tak mengambil kesempatan berbakti pada orang tua sama artinya tak mengambil kesempatan mendapat tiket ke surga. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terhina, terhina, terhina. Seorang kemudian bertanya, siapa yang terhina wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya dalam keadaan tua renta, lalu dia tidak masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. 5. Menyayangi anak yatim. Anak yatim mendapat perlindungan dan perlakuan spesial di dalam agama ini. Siapa saja yang menyayangi, merawat dan melindungi anak yatim, maka jaminannya adalah surga. Bahkan tak hanya itu, mereka para penyantun anak yatim akan hidup berdampingan dengan Rasulullah di surganya. Masya Allah, siapa yang tak ingin masuk surga dan bertetangga dengan Rasulullah? Janji menggembirakan itu datang dari hadis Sahal bin Sa'ad bahwasannya Rasulullah bersabda, saya dengan pengasuh anak yatim di surga seperti ini. Rasulullah mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.